pengumpulan fakta, kejadian, atau objek yang dapat dilihat, diukur maupun disimpan dalam format tertentu. Sebagai contoh data pada penjualan PT ABC dalam 5 tahun terakhir yang digambarkan dalam tabel berikut. Nah, dapat kita lihat dari tabel berikut, selama 5 tahun terakhir, penjualan PT ABC mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, dari tabel ini, perusahaan akan melakukan analisis mendalam untuk menentukan strategi penjualan di masa yang akan datang. Nah, kita bisa tahu tuh analisis data adalah tahapan pengumpulan, penyusunan, pengolahan, dan penyimpanan data menjadi informasi spesifik yang dapat dimengerti dan dipahami sebagai dasar untuk kajian dalam menentukan tindakan selanjutnya. Lalu kita akan membahas apa aja sih jenis data. Nah, jenis data ada berdasarkan sifatnya, berdasarkan skala pengukuran, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan bentuk dan penyimpanannya. Lalu kita akan membahas yang pertama berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada jenis data kualitatif. Nah, data kualitatif ini adalah data yang bersifat non-angka. Data ini berisi tentang analisis kondisi saat ini, sehingga membantu peneliti dalam menentukan suatu permasalahan. Nah, tahapan pengambilan data kualitatif dapat dilakukan dengan 3 tahapan, yakni yang pertama ada data reduction. Data reduction adalah teknik analisis dengan pengklasifikasian, penyederhanaan, atau dengan merangkum sehingga kita dapat membuang hal yang tidak perlu pada suatu data. Lalu yang kedua ada tahapan organization, yaitu proses penggabungan data yang telah diperoleh menjadi informasi yang utuh. Lalu tahapan yang ketiga yaitu interpretation, yaitu pengambilan kesimpulan dari data yang sudah kita analisis. Lalu yang kedua ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat diukur, dinilai, dan dihitung karena memiliki angka yang dapat dibuat statistik. Nah, ada beberapa pendekatan dalam mendapatkan data kuantitatif. Yang pertama ada metode korelasi, yaitu membandingkan seberapa erat suatu hal dengan objek yang sedang dianalisis. Lalu yang kedua ada metode komparatif, yaitu membandingkan seberapa tingkat perbedaan antara hal satu dengan hal lainnya. Lalu yang ketiga ada metode deskriptif, dilakukan dengan mempelajari kondisi yang sedang terjadi dan menggambarkan apa adanya. Lalu yang kedua kita akan membahas jenis data berdasarkan skala pengukuran. Ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, data nominal itu apa sih? Data nominal adalah data yang hanya dapat dikategorikan. Lalu data ordinal merupakan data yang dapat dikategorikan dan diberi peringkat. Lalu data interval adalah data yang dapat dikategorikan, diberi peringkat, dan melalui pengukuran secara berurutan. Lalu yang terakhir ada data rasio. Data rasio ini diperoleh dari hasil pengukuran seperti skala, jarak, panjang, dan lain-lain. Lalu berdasarkan sumbernya, yang pertama ada data primer. Data primer ini diambil langsung pada objek yang sedang diteliti. Lalu data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung, bisa jadi diambil berdasarkan referensi jurnal penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu berdasarkan bentuk dan penyimpanannya ada data analog dan data digital. Data analog adalah data yang dibawa oleh sinyal dalam bentuk gelombang berdasarkan gelombang dan amplitude. Lalu yang kedua data digital merupakan data yang memiliki format dalam pulsa listrik dengan besaran 0 dan 1. Materi selanjutnya, metode analisis data akan dibawakan oleh Alivia. Diambil metode analisis data, ada beberapa metode analisis data sebagai berikut. Yang pertama ada analisis deskriptif. Analisis deskriptif bisa ditampilkan dengan visual seperti gambar, grafis, laporan keuangan, dan angka yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja bisnis dan difungsikan untuk meningkatkan kinerja bisnis selanjutnya. Yang kedua ada analisis diagnostik.
untuk menjelaskan, memberi pemahaman, dan menggambarkan model kejadian agar kita mengetahui sebab akibat dari peristiwa tersebut. Yang ketiga, analisis prediktif. Dia dengan mengambil data terlebih dahulu sebagai data awal dalam rangka untuk menentukan kesimpulan masalah. Yang keempat, analisis preskriptif. Mempelajari pola dan tren yang diambil dalam sebuah penelitian untuk memberikan rujukan atau rekomendasi. Yang kelima, ada analisis inferensial. Dilakukan berdasarkan data statistika yang akan mengambil kesimpulan secara umum menggunakan rumus atau metode statistika tertentu. Selanjutnya ada analisis statistik. Tahapan melakukan analisis. Yang pertama ada informasi gathering. Informasi gathering ini merupakan tahap awal dengan melakukan analisis data, baru menentukan objek dan pengambilan data. Selanjutnya ada editing. Editing digunakan untuk memeriksa dokumen. Selanjutnya coding. Coding merupakan tahap identifikasi, verifikasi dan validasi data. Selanjutnya ada testing, merupakan tahap pengujian kualitas dan realitas terhadap data yang dinyatakan valid. Baru yang selanjutnya ada descripting data, merupakan tahap pendeskripsian data dalam bentuk tabel atau diagram. Kemudian terakhir ada hipotesis data, yaitu tahap pengambilan keputusan apakah data yang diuji lolos atau tidak. Lanjut. Baru selanjutnya ada tools analisis data. Yang pertama ada Microsoft Office. Microsoft Office ini menyediakan aplikasi pengolahan data dan penyajian presentasi. Baru ada SPSS, Statistical Package for the Social Science, merupakan tools untuk melakukan olah data statistik. Baru ada eViews atau Economic Views, salah satu andalan ekonom untuk menampilkan, memvisualisasikan serta pengolahan data. Baru ada SAS, Statistical Analysis System, didesain untuk menganagi analisis statis. Baru ada RESREL, Linear Structural Relationship, untuk penelitian data dalam dunia pendidikan. Baru yang selanjutnya ada R Software, didesain untuk menganalisis dan mengkaji data dalam ilmu sosial. Baru ada AMOS, Analysis of Human Structure, digunakan untuk mengoptimalisasi model sel. Baru ada NS Studio, yaitu analisis data open source yang dilengkapi dengan instruksi dengan bahasa pemrograman. Kemudian terakhir ada Stata, memiliki kelebihan yakni perintah yang diberikan bisa diketikkan tanpa terbatas. Materi metode pengolahan data akan dilanjutkan oleh Nita. Selanjutnya ada metode pengolahan data. Pertama, konsep pengolahan data digital. Nah, pengolahan data digital adalah mekanisme untuk mengubah dan memanipulasi data digital yang melibatkan dua proses penting. Yang pertama, data storage processing, yaitu yang terdiri dari fase pengumpulan, pencarian, dan pemeliharaan. Yang kedua, data memory processing, yang terdiri dari proses verifikasi, pembangunan, pengurutan, ekstraksi, dan manipulasi. Yang kedua, tahapan pengolahan data yang terdiri dari input fase, proses fase, dan output fase. Kemudian, mekanisme pengolahan data. Yang pertama, peralatan manual, merupakan pengolahan data yang masih dominan menggunakan tenaga manusia dalam proses pengolahannya. Kemudian peralatan mekanik elektronik yang sudah diimplementasikan mesin penggerak secara elektronik dan otomatis. Kemudian perangkat elektronik, yaitu sudah menerapkan teknologi digital dalam proses pergerakan dan pengontrolan. Nah, selanjutnya karakteristik pengolahan data, yaitu berdasarkan standar operasional prosedur yang baku, mengikuti instruksi dan proses yang diinginkan user, data quality, menampilkan dan memberikan saran dan solusi penyelesaian masalah,
dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe ya. Yang pertama file processing system, yaitu sebuah program yang ditunjukkan untuk menunjukkan dan mengelola file dalam komputer. Nah, sistem ini mempunyai model pertama ukuran akses, yang kedua security, yang ketiga akomodasi. Yang kedua ada database processing system, yaitu merupakan perangkat lunak yang didepan untuk mengatur, menyimpan serta melayani permintaan data dari komputer klien dan data. Udah. Lalu selanjutnya kita akan membahas dampak perkembangan digital. Nah, perkembangan teknologi komputer diawali dengan kemunculan mesin kalkulator yang diprogram untuk melakukan perhitungan dan lama-kelamaan berkembang menjadi mesin yang dapat kita gunakan untuk berbagai fungsi. Lalu lanjut. Nah, selanjutnya dampak perkembangan digital kita dapat berkomunikasi secara tidak langsung tanpa batas waktu dan jarak. Dampak negatif dari teknologi informasi ini ada banyak. Jadi yang pertama ada radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat berakibat buruk untuk kesehatan mata, otak, dan telinga. Lalu yang kedua ada kejahatan siber, pelecehan, frauding atau penipuan. Nah, langkah-langkah mencegah dampak negatif perkembangan digital, kita bisa rutin mengupgrade operating system dan aplikasi antivirus. Lalu kita bisa menerapkan kombinasi password yang aman dan aktivasi dan update firewall. Tidak sembarangan terhubung dengan WiFi gratis dan tidak mengakses situs terlarang. Lalu lisensi karya cipta digital. Dalam dunia digital, kita diberi kebebasan untuk mengunggah data seperti file atau gambar, video, dan audio. Namun perlu diingat, data aktivitas tersebut terdapat norma, aturan, dan perlindungan hak cipta yang perlu dipahami. Lalu, hak kekayaan intelektual. HKI dapat dikelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama hak cipta copyright dan hak kekayaan industri. Nah, pada materi kesimpulan ini adalah dalam menghadapi era di mana teknologi berkembang dengan cepat, kita sebagai individu harus berpikir cerdas tapi dapat negatifnya main. Meskipun teknologi memberikan hal kemudahan dan manfaat di kehidupan kita, seperti kemudahan dalam berkomunikasi, mengakses informasi dan menyelesaikan pekerjaan,